Sejarah Pertempuran Surabaya. Akar sejarah pertempuran Surabaya. Tanggal 1 Maret tahun 1942, tentara Jepang mendarat di Pulau Jawa, kemudian mengempur pasukan Belanda. Setelah 7 hari kemudian pada tanggal 8 Maret tahun 1942, pemerintah kolonial Hindia Belanda menyerah tanpa syarat kepada Kekaisaran Jepang berdasarkan Perjanjian Kalijati. Setelah Belanda menyerah tanpa syarat kepada Kekaisaran Jepang, Indonesia, khususnya Pulau Jawa secara resmi dijajah oleh Jepang. 3 tahun kemudian, Kekaisaran Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu, setelah dijatuhkannya bom atom oleh Amerika Serikat di Pulau Hiroshima tanggal 6 Agustus dan di Pulau Nagasaki tanggal 9 Agustus tahun 1945. Karena peristiwa itu, menyebabkan kekuatan tentara Kekaisaran Jepang di Indonesia menjadi goyah. Pada tanggal 14 Agustus tahun 1945, pasukan sekutu Siak tiba di Jakarta dengan membentuk pasukan keamanan yang bernama AFNEI. Namun pasukan ini mengikut sertakan pasukan Nica. Dari sinilah kisah awal pertempuran terjadi. Sekutu. Tentara Inggris dan Belanda masuk ke Surabaya pada tanggal 25 Oktober tahun 1945. Tujuan awal kedatangan pasukan sekutu adalah untuk mengamankan tawanan perang dan melucuti senjata Jepang. Namun, rakyat Surabaya menolak ultimatum yang dikeluarkan pihak sekutu. Puncak pertempuran terjadi pada tanggal 10 November tahun 1945. Pertempuran ini merupakan salah satu momen heroik dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Pertempuran Surabaya menjadi lambang perlawanan nasional yang berhasil mempersatukan seluruh massa dalam mengusir penjajah. Kota Surabaya pun dikenang sebagai kota pahlawan. Latar belakang terjadinya pertempuran Surabaya. 1. Pengibaran bendera Belanda di Hotel Yamatomo tanpa sepengetahuan pemerintah Surabaya. 2. Terbunuhnya pimpinan tentara Inggris, Brigadir Jenderal Malabi. 3. Serangan tentara India milik Inggris. 4. Ultimatum Inggris agar masyarakat meninggalkan Surabaya. 5. Ultimatum Inggris memaksa masyarakat Surabaya menyerah dan meletakkan senjata. 6. Semboyan merdeka hidup atau mati. Latar belakang tersebut mengakibatkan perang secara besar-besaran yang berdampak daerah Surabaya menjadi luluh lantak. Insiden pengibaran bendera Belanda di Hotel Yamato. Insiden pengibaran bendera Belanda di Hotel Yamato nama hotel pendudukan Jepang, Hotel Oranye masa pendudukan Belanda dan Hotel Majapahit setelah diambil alih Indonesia di daerah Tunjungan nomor 65 Surabaya. Bermula sekelompok orang Belanda di bawah pimpinan Mr. Plukman, pada malam hari tanggal 18 September tahun 1945, tepatnya pukul 21 waktu Indonesia Barat, mengibarkan bendera Belanda merah putih biru, tanpa persetujuan pemerintah RI daerah Surabaya, di tiang pada tingkat ratas Hotel Yamato, sisi sebelah utara. Keesokan harinya para pemuda Surabaya melihatnya dan menjadi marah, karena mereka menganggap Belanda telah menghina kedaulatan Indonesia, serta hendak mengambil kembali kekuasaan di Indonesia, dan melecehkan gerakan pengibaran bendera merah putih yang sedang berlangsung di Surabaya. Tak lama setelah mengumpulnya massa di Hotel Yamato, Residen Sudirman, pejuang dan diplomat yang saat itu menjabat sebagai wakil Residen Fukushucho Gunseikan yang masih diakui pemerintah Dai Nippon Surabaya Shu, sekaligus sebagai residen daerah Surabaya pemerintah RI, datang melewati kerumunan massa, lalu masuk ke Hotel Yamato dikawal Sidik dan Haryono. Sebagai perwakilan RI, dia berunding dengan Mr. Plukman beserta kawan-kawannya dan meminta agar bendera Belanda segera diturunkan dari gedung Hotel Yamato. Dalam perundingan ini Plukman menolak untuk menurunkan benderanya. Perundingan berlangsung memanas, Plukman mengeluarkan pistol dan terjadilah perkelahian dalam ruang perundingan. Plukman tewas dicekik oleh Sidik. Sidik yang kemudian juga tewas oleh tentara Belanda yang berjaga-jaga dan mendengar letusan pistol Plukman,
sementara Sudirman dan Haryono melarikan diri keluar Hotel Yamato. Sebagian pemuda bergegas naik ke atas hotel untuk menurunkan bendera Belanda. Haryono yang semula bersama Sudirman kembali ke dalam hotel dan terlibat dalam pemanjatan tiang bendera dan bersama Kusno Wibowo berhasil menurunkan bendera Belanda, merobek bagian birunya, dan mengereknya ke puncak tiang bendera kembali sebagai bendera merah putih. Terjadinya pertempuran Surabaya. Setelah insiden di Hotel Yamato tersebut, pada tanggal 27 Oktober tahun 1945, meletuslah pertempuran pertama antara Indonesia melawan tentara Inggris. Serangan-serangan kecil tersebut di kemudian hari berubah menjadi serangan umum yang banyak memakan korban jiwa di kedua belah pihak Indonesia dan Inggris, sebelum akhirnya Jenderal D.C. Hawthorne meminta bantuan Presiden Soekarno untuk meredakan situasi. Setelah situasi mereda dengan gencatan senjata, antara pihak pemuda Surabaya dan pihak tentara Inggris ditandatangani pada tanggal 29 Oktober tahun 1945, 3 hari setelah insiden Hotel Yamato. Walaupun begitu, tetap saja terjadi bentrokan-bentrokan bersenjata antara rakyat dan tentara Inggris di Surabaya. Bentrokan-bentrokan bersenjata di Surabaya tersebut memuncak dengan terbunuhnya Brigadir Jenderal Malabi, pimpinan tentara Inggris untuk Jawa Timur, pada tanggal 30 Oktober tahun 1945 sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, mobil Buick yang ditumpangi Brigadir Jenderal Malabi berpapasan dengan sekelompok milisi Indonesia ketika akan melewati Jembatan Merah. Kesalahpahaman menyebabkan terjadinya tembak-menembak yang berakhir dengan tewasnya Brigadir Jenderal Malabi oleh tembakan pistol seorang pemuda Indonesia yang sampai sekarang tak diketahui identitasnya, dan terbakarnya mobil tersebut terkena ledakan granat yang menyebabkan jenazah Malabi sulit dikenali. Kematian Malabi ini menyebabkan pihak Inggris marah kepada pihak Indonesia dan berakibat pada keputusan pengganti Malabi, Mayor Jenderal Erik Charden Robert Mansergh, untuk mengeluarkan ultimatum pada 10 November tahun 1945 untuk meminta pihak Indonesia menyerahkan persenjataan dan menghentikan perlawanan pada tentara Inggris. Pada tanggal inilah, puncak pertempuran terjadi, ribuan masyarakat Surabaya meregang nyawa, bangunan menjadi puing-puing reruntuhan. Mayor Jenderal Robert Mansergh mengeluarkan ultimatum yang menyebutkan bahwa semua pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat yang ditentukan dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan di atas. Batas ultimatum adalah jam 6 pagi pada tanggal 10 November tahun 1945. Ultimatum tersebut jelas saja dianggap sebagai penghinaan bagi para pejuang dan rakyat yang telah membentuk banyak badan-badan perjuangan atau milisi. Ultimatum tersebut ditolak oleh pihak Indonesia bahwa Republik Indonesia sudah berdiri, dan TKR, Tentara Keamanan Rakyat, juga telah dibentuk sebagai pasukan negara. Selain itu, banyak organisasi perjuangan bersenjata yang telah dibentuk masyarakat, termasuk di kalangan pemuda, mahasiswa dan pelajar yang menentang masuknya kembali pemerintahan Belanda dan Inggris di Indonesia. Pejuang sangat geram dengan kelakuan tentara Inggris ini. Pada tanggal 10 November pagi, tentara Inggris mulai melancarkan serangan. Pasukan sekutu mendapatkan perlawanan yang sengit dari pasukan dan milisi Indonesia. Serdadu Inggris menjuluki pertempuran Surabaya The Battle of Surabaya sebagai Inferno atau neraka di timur Jawa. Selain Bung Tomo, terdapat pula tokoh-tokoh berpengaruh lain dalam menggerakkan rakyat Surabaya pada masa itu. Juga datang beberapa dari latar belakang agama seperti Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai Haji Wahab Hasbullah, Kiai Haji Abdul Karim, serta kiai-kiai pesantren lainnya juga mengerahkan santri-santri mereka dan masyarakat sipil sebagai milisi perlawanan. Pada waktu itu masyarakat tidak begitu patuh kepada pemerintahan, tetapi mereka lebih patuh dan taat kepada para kiai dan ulama, sehingga perlawanan pihak Indonesia berlangsung alot dari hari ke hari, hingga dari minggu ke minggu lainnya keadaan sangat mencekam. Perlawanan rakyat yang pada awalnya dilakukan secara spontan dan tidak terkoordinasi, makin hari makin teratur.
Pertempuran ini mencapai waktu sekitar 3 minggu. Meski terdesak dan kalah dalam segi persenjataan, pemuda Surabaya tetap melawan. Para pejuang Indonesia bukan tentara terlatih. Mereka adalah para pemuda yang terpanggil untuk ikut berjuang dengan bekal senjata bambu runcing, pisau belati, dan senjata api hasil rampasan dari pihak Jepang. Dengan semangat Republik yang selalu berkobar tak henti-henti, akhirnya Sekutu berpikir ulang untuk menguasai Indonesia. Tentara Sekutu akhirnya menghentikan bombardirnya pada Minggu tanggal 2 Desember tahun 1945 dan pihak Inggris mencari jalan keluar pada tanggal 15 November 1946 dan di tahun 1949. Semua tentara Inggris angkat kaki dari Indonesia melalui perundingan-perundingan yang didesak oleh PBB. Perkiraan jumlah korban tewas pertempuran Surabaya. Dalam buku A History of Modern Indonesia 1993, M. Cherikles mencatat bahwa peristiwa Perang Surabaya menewaskan sekitar 6.000 hingga 16.000 orang dari pihak Indonesia. Sementara itu, pasukan Sekutu yang tewas berkisar 600 hingga 2.000 orang. Berdasarkan catatan Stanley Woodburn Kirby dalam buku The War Against Japan 1965, akibat dari pertempuran Surabaya, sekitar 200.000 rakyat sipil harus mengungsi ke daerah-daerah yang lebih aman. 1 tahun setelah peristiwa berdarah Surabaya, tepatnya pada 10 November 1946, Presiden Soekarno menetapkan 10 November sebagai Hari Pahlawan. Tokoh-tokoh paling penting pertempuran Surabaya: Bung Tomo, Gubernur Suryo, Maijen Sungkono, Kiai Haji Hashim Asyari, Mustopo, Sugiarto, H.R. Muhammad Mangundiprojo, Ketut Tantri, Abdul Wahab Saleh. Saksi bisu pertempuran Surabaya: Hotel Majapahit, Jembatan Merah, Gedung RRI Surabaya, Gedung Internatio, Gedung Don Bosco, Monumen Tugu Pahlawan, Museum 10 November, Gedung Siola, Penjara Kalisosok.